Simpo TV kembali hadir bersama saya Sri Dewi Andayani dalam Warta Parlemen selama sepekan. Komisi 2 DPR RI menggelar rapat panitia kerja pembahasan rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara dengan pakar di Gedung Nusantara 2 Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam RDPU, Komisi 2 turut mengundang para pakar dari berbagai latar belakang, mulai dari bidang pertanahan, sosial, dan budaya, serta bidang hukum penetapan negara. Komisi 2 DPR RI menggelar rapat panja mengenai pembahasan rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara dengan para pakar di ruang rapat Komisi 2 DPR RI. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyampaikan, para pakar yang hadir kali ini berasal dari latar belakang yang berbeda, mulai dari bidang ilmu pertanahan, bidang ilmu sosial dan kebudayaan, serta bidang ilmu penetapan negara dan ekonomi. Anggota DPR dari fraksi Partai Golkar ini menjelaskan, rapat pembahasan rancangan Undang-Undang Ibu Kota Nusantara kali ini bersifat pengumpulan gagasan yang disampaikan oleh para pakar yang hadir. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Kepala BKSAP DPR Fadlizon menerima kunjungan delegasi Armenia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa siang. Fadlizon mengatakan pertemuan tersebut merupakan bentuk kerjasama antara Parlemen Indonesia dengan Parlemen Armenia yang turut membahas beberapa potensi kerjasama di bidang lainnya. Selasa siang, Kepala BKSAP DPR Fadlizon menerima kunjungan delegasi Armenia di Gedung Nusantara 3 Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Fadlizon turut didampingi Wakil Ketua BKSAP DPR Putu Supatma dan Sukamta. Pertemuan BKSAP DPR dengan delegasi Armenia ini adalah bentuk kerjasama bilateral antara Parlemen Indonesia dengan Parlemen Armenia. Selain itu, dalam pertemuan yang berjalan hampir 1 jam tersebut, turut membahas perkembangan update konflik antara Armenia dengan Azerbaijan yang terjadi dan diharapkan Indonesia dapat menciptakan perdamaian. Bentuklah grup kerjasama bilateral antara Indonesia, Parlemen Indonesia dan Armenia. Karena mereka sudah membentuk grup parlemen di Armenianya untuk Parlemen Armenia untuk Indonesia. Jadi mereka ini ada resiprokal. Mereka juga berharap Indonesia membuka kedutaan besar di Armenia karena Armenia sudah membuka kedutaan besar di Indonesia yang residen. Jadi kalau sekarang kan kedutaan Indonesia di Armenia itu di-cover dari Ukraina. Ya. Dan juga mereka berharap kerjasama di berbagai bidang ini karena potensi termasuk di bidang pariwisata, di bidang yang lain ya, sangat besar. Mereka juga mengucapkan terima kasih atas dukungan Indonesia dalam sidang AIPA kemarin yang ke-44 di Jakarta telah memasukkan Armenia sebagai observer yang dari AIPA. Dari Jakarta, Andi Rezaldi melaporkan untuk Simpo TV. Komisi 2 DPR RI gelar rapat bersama KPU dan Bawaslu bahas jadwal pendaftaran Capres dan Cawapres 2024 yang dilaksanakan di ruang rapat Komisi 2 Komplek Parlemen DPR RI. Anggota Komisi 2 DPR RI Guspardi Gaus mengatakan jadwal pendaftaran Capres-Cawapres telah disepakati dalam rapat konsinyering Selasa 19 September 2023. Rapat tersebut menghasilkan kesepahaman tanggal pendaftaran Capres-Cawapres, yaitu tanggal 19 hingga 25 Oktober 2023. Anggota Komisi 2 DPR RI Guspardi Gaus menyampaikan bahwa pemerintah dan penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Bawaslu dan DKPP telah menyepakati jadwal pendaftaran Capres-Cawapres 2024. Guspardi mengatakan jadwal pendaftaran Capres-Cawapres telah disepakati dalam rapat konsinyering Selasa 19 September 2023. Rapat tersebut menghasilkan kesepahaman tanggal pendaftaran Capres-Cawapres yaitu tanggal 19 hingga 25 Oktober 2023. Namun demikian, Guspardi menambahkan pendaftaran Capres-Cawapres tersebut sesuai dengan jadwal awal. Sebelumnya KPU RI mengajukan jadwal pendaftaran dimajukan menjadi 10 hingga 16 Oktober 2023. Lebih lanjut, dirinya menyebut keputusan resmi akan dibahas dalam rapat bersama Komisi 2 DPR RI pada 20 September 2023. Ya, kami semalam diundang oleh KPU
seperti apa yang sudah beredar di berbagai media bahwa KPU punya inisiatif untuk melakukan percepatan pelaksanaan daripada pendaftaran calon presiden dan wakil presiden, di mana tahapan-tahapan pemilu sudah kita sepakati. Tahapan itu tadinya ditetapkan dan sudah disahkan tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan 25 November 2023. Nah, karena sudah beredar gagasan dan keinginan dari KPU untuk melakukan percepatan pelaksanaan daripada pendaftaran itu, di mana sudah dilansir oleh berbagai mass media, yaitu tanggal 10 Oktober sampai 16 Oktober, lalu kita minta kepada KPU untuk menyampaikan opsi-opsi lain. Lalu mereka menyampaikan ada dua opsi. Pertama tanggal 10 sampai 16 Oktober yang sudah beredar di berbagai mass media. Lalu tawaran yang lain adalah tanggal 19 Oktober sampai dengan 25 Oktober 2023. Senada dengan hal tersebut, Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyampaikan bahwa keputusan tentang jadwal pendaftaran Capres dan Cawapres saat ini sedang dibahas di Komisi 2. Perlu diketahui, jadwal pendaftaran Capres-Cawapres saat ini terdapat dua opsi, yaitu akan diselenggarakan tanggal 10 hingga 16 Oktober atau tanggal 19 hingga 25 Oktober. Tergantung kepada fraksi masing-masing ya. Tetapi kami pada dasarnya tadi malam itu bisa menerima opsi manapun. Yang penting buat kami balik tanya sama KPU, apakah dua opsi ini bisa dilakukan dalam posisi yang sama. Artinya mau dibuat 10-16, apakah tidak masalah dibuat 19 atau 25 gitu. Atau sebaliknya, kalau kita buat 19-25, apakah memang lebih gampang di 10-16? Nah, tapi KPU tadi malam menyampaikan tidak ada masalah mau 10 atau 16 dan kemudian atau 19-25 gitu. Jadi tinggal nanti kita lihat aja apa yang menjadi pandangan dari masing-masing fraksi. Dari Jakarta, Diana Galuh Anggara melaporkan untuk Sinpo TV. Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari mengatakan penetapan jadwal pendaftaran Capres-Cawapres telah disepakati, yakni pada tanggal 19 hingga 25 Oktober 2023. Selanjutnya KPU akan melakukan penyesuaian tahapan pemilu lainnya untuk menindaklanjuti penetapan jadwal yang sudah disepakati dengan Komisi 2 DPR tersebut. Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Hasyim Asyari mengatakan penetapan jadwal pendaftaran Capres-Cawapres yang ditetapkan adalah 19 sampai 25 Oktober 2023. KPU akan melakukan penyesuaian tahapan pemilu lainnya untuk menindaklanjuti penetapan jadwal yang sudah disepakati dengan Komisi 2 DPR tersebut. Hasyim menjelaskan upaya penyesuaian tersebut merupakan salah satu bentuk pelayanan KPU kepada masyarakat. Dirinya menambahkan KPU akan berusaha menaungi pasangan Capres-Cawapres, partai politik dan dukungan partai politik dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Jadi yang nanti kita tata ulang itu jadwal untuk kegiatan verifikasi ya. Kalau untuk pemenuhan masa perbaikan dan seterusnya kan haknya pihak yang dilayani KPU, yaitu bakal pasangan calon dan juga partai politik dan gabungan partai politik. Jadi nanti yang kita tata ulang, kita periksa ulang itu berkaitan dengan tahapan yang menjadi ruang lingkup tugasnya KPU. Saya kira untuk yang lain-lain masih bisa terpenuhi. Sehingga pendaftaran tanggal 19 sampai 25 Oktober 2023 dan penetapannya tanggal 13 November 2023. Komisi 2 DPR RI bersama KPU dan Bawaslu menyetujui rancangan peraturan Komisi Pemilihan Umum yang diajukan oleh KPU dalam rapat konsultasi Komisi 2 DPR RI terkait PKPU dan peraturan Bawaslu. Dari Jakarta, Bina Galuh Anggara melaporkan untuk Sinpo TV. DPR RI telah menggelar rapat paripurna ke-6 masa persidangan 1 tahun sidang 2023-2024 pada Kamis 21 September 2023.
Dalam rapat paripurna tersebut, DPR RI sepakat untuk mengesahkan rancangan Undang-Undang APBN tahun anggaran 2024 menjadi undang-undang. Kamis pagi DPR menggelar rapat paripurna ke-6 di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Agenda rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani ini, yakni pengambilan keputusan atas rancangan Undang-Undang APBN tahun anggaran 2024 untuk disahkan menjadi undang-undang. Sebelumnya RUU tersebut telah disetujui oleh Badan Anggaran DPR saat rapat bersama pemerintah pada Selasa lalu. Anggaran belanja negara telah disepakati sebesar 3.325 triliun rupiah dengan pendapatan negara 2.802 triliun rupiah. Sedangkan defisit anggaran yang disepakati sebesar 522,82 triliun rupiah. Dan hari ini, sebagaimana disepakati oleh pemerintah, pertumbuhan yang tahun depan adalah 5,2%. Bagi saya, apa yang disampaikan oleh pemerintah dan Banggar, dan yang disepakati bersama, dan sudah didok di paripurna, 5,2% itu adalah APBN optimis kalkulatif. Semua risikonya kita mitigasi sebagaimana disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan, dan yakinlah takdir akan memihak kita. Perubahan yang dilakukan di dalam postur RAPBN tahun 2024 dengan mempertimbangkan berbagai program nasional seperti Pemilu 2024, penyelesaian proyek strategis nasional, hingga kenaikan gaji ASN sebesar 8%. Dari Jakarta, Andi Rezaldi Ahmad Amin melaporkan untuk Sinpo TV. Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir buka suara mengenai adanya kasus dugaan korupsi proyek tol Jakarta Cikampek 2, Elevated ruas Cikunir sampai Karawang Barat atau tol MBZ. Usai rapat bersama Komisi 6 DPR RI, Erick Thohir mengatakan pengungkapan kasus tersebut merupakan hal yang baik sebagai langkah bersih-bersih BUMN dari praktik korupsi di lingkungan BUMN. Menteri BUMN Erick Thohir menanggapi kasus dugaan korupsi proyek tol Jakarta Cikampek 2 Elevated, ruas Cikunir sampai Karawang Barat atau tol MBZ. Erick mengatakan pengungkapan kasus korupsi tersebut sangat baik dilakukan sebagai langkah bersih-bersih di lingkungan BUMN. Menurutnya, hal ini sekaligus membuktikan bahwa banyak pihak atau oknum yang melakukan tindakan korupsi di BUMN dapat diselesaikan dari hasil kerjasama dengan Kejaksaan Agung. Bagus kan kalau memang bersih-bersih BUMN ini terbukti bahwa banyak pihak yang memang korup atau oknum itu bisa diselesaikan dari hasil kerjasama kita dan Kejaksaan gitu. Sebelumnya Kejaksaan Agung telah menetapkan 3 orang saksi sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pada pekerjaan pembangunan tol Jakarta Cikampek 2, Elevated ruas Cikunir sampai Karawang Barat atau tol MBZ. Salah satu dari 3 orang tersangka tersebut adalah mantan Dirut Jasa Marga Jalan Layang Cikampek, periode 2016 hingga 2020 berinisial DD. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi mengatakan kasus ini telah merugikan keuangan negara hingga 1,5 triliun rupiah. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Andi Rezaldi melaporkan untuk Sinpo TV. Anggota Komisi 6 DPR RI Herman Hairon meminta Kementerian Kehutanan untuk mengkaji terjadinya bentrokan di Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Menurutnya, rencana relokasi di kawasan tersebut harus dipertimbangkan dengan bijak, dengan tidak mengesampingkan hak dan kehidupan masyarakat. Anggota Komisi 6 DPR RI Herman Hairon menyoroti kerusuhan yang terjadi akibat konflik agraria di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Herman mengaku sangat prihatin dengan situasi yang tidak kondusif di daerah tersebut. Menurutnya, pengembangan investasi semestinya menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan justru menyingkirkan mereka. Dirinya lantas meminta pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kehutanan dan BP Batam agar mempertimbangkan dengan bijak rencana relokasi tersebut. Salah satunya, mengembangkan investasi dengan membangun kawasan modern yang dapat menopang pertumbuhan ekonomi masyarakat dan klaster sosial. Apa yang terjadi di Batam, tentu ini sangat memprihatinkan dengan situasi ketidakkondusifan di daerah sana. Karena apa? Karena semestinya setiap investasi yang masuk itu adalah bagian instrumen untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Bukan pada akhirnya justru menyingkirkan masyarakat yang sudah ada. Itulah fungsi negara hadir
karena negara bisa melindungi segenap rakyat. Oleh karenanya, ke depan ya bukan kemudian kita menentang terhadap investasi, tetapi bagaimana investasi mampu untuk bisa sejalan dengan peningkatan kondisi sosial masyarakat. Ini yang kadang-kadang memang kita tidak sadar, seolah-olah bahwa investasi segalanya. Investasi adalah instrumen pertumbuhan, sehingga kondisi sosial kemasyarakatan tidak tersentuh dan kemudian dikaji. Justru inilah sebagai instrumen yang paling penting. Gitu. Apalagi Batam itu kan, wilayah Pulau Batam itu adalah kawasan otorita. Kawasan yang seluruhnya dikelola oleh badan otorita. Nah ini yang semestinya betul-betul dirancang bahwa pasti dalam sebuah lokasi, sebuah zona yang ini menjadi zona eksklusif ekonomi, itu semestinya juga diperhitungkan akan tumbuh masyarakat, baik masyarakat yang telah lama tinggal di sana maupun para pendatang yang tentu pada akhirnya juga akan sangat membutuhkan terhadap wilayah itu sebagai huniannya. Ini yang menurut saya harus dikaji betul dan kementerian terkait termasuk Kementerian Kehutanan yang saat ini adalah juga pemilik sebagian besar kawasan di Pulau Batam, coba secara bijak gitu ya. Kalau memang di Rempang ini memang akan dialokasikan sebuah investasi yang besar, ya semestinya dipertimbangkan dulu di mana relokasi untuk masyarakat. Atau ya kita berinvestasi dengan membangun sebuah kawasan yang lebih modern, kawasan yang tentu nanti akan menjadi penopang pertumbuhan dan penopang pendapatan masyarakat, tetapi juga klaster-klaster sosialnya harus ada di sana. Nah ini yang harus dipertimbangkan betul. Sebelumnya, kejadian bentrok bermula saat Badan Pengusaha BP Batam berencana untuk merelokasi wilayah penduduk Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Relokasi tersebut diketahui untuk mendukung rencana pengembangan investasi di Pulau Rempang yang masuk dalam proyek strategis nasional pada 2023 sebagai Rempang Eco City. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dafkar Rizkiano melaporkan untuk Sinpo TV. Komite 2 DPD RI menggelar rapat kerja untuk membahas penanganan dampak lingkungan dari operasional PT Freeport Indonesia. Dalam rapat tersebut, DPD dan pihak PT Freeport Indonesia serta pemerintah daerah Papua akan mencari solusi untuk menangani sisa dari proses pengolahan hasil tambang Freeport. Ketua Komite 2 DPD RI Yoris Raweyai mengaku banyak menerima keluhan juga laporan dari masyarakat Papua yang terdampak limbah tailing PT Freeport. Yoris mengatakan pihaknya kini tengah mencari solusi untuk menangani sisa dari proses pengolahan hasil tambang atau tailing PT Freeport Indonesia. Salah satunya dengan mengadvokasi masyarakat dan juga pemerintah daerah. Yoris menjelaskan pertemuan antara Komite 2 DPD dengan stakeholder terkait, yakni untuk memproses hasil pembahasan penanganan tailing PT Freeport agar menjadi sebuah kesepakatan bersama. Oh ya, jadi begini, ini setelah kita mendapatkan laporan dari masyarakat, kemudian dari Pemda melalui koordinator DPRP dari Papua tentang penanganan tailing ini, sehingga tanggal 19 lalu kami melakukan tim advokasi, ketemu dengan masyarakat dan Pemda. Setelah dari situ kita coba untuk mencari solusi yang terbaik sesuai dengan komitmen DPD hadir sebagai solusi, bukan sebagai pemantik. Nah ini hari kita ketemu dengan stakeholder di tingkat pusat semua, dan hasilnya tadi kita sudah sedang berproses dan akhirnya akan menjadi kesepakatan. Itu yang dari kami DPD, dan selanjutnya di sini ada Presiden Freeport, kemudian ada Ibu Pejabat Gubernur. Saya silahkan mungkin dari Ibu dulu atau dari Pak Tony dulu. Di samping itu,
Presidir PT Freeport Indonesia, Clayton Allen Wenas, menuturkan perusahaannya telah memiliki program untuk menangani masalah tailing sejak awal. Jadi memang ada aspirasi dari masyarakat melalui DPRP dan melalui DPD, dampak daripada tailing itu di daerah-daerah pesisir. Ini dari desa distrik Jita, Agimuga, yang sebenarnya letaknya sekitar 100 km lah dari lokasi kerja kita. Tapi memang program yang dilakukan oleh PT FI itu juga bukan hanya terbatas pada daerah kerja saya, tapi juga di sekitarnya hampir seluruh Kabupaten Mimika itu terjangkau oleh program-program PT FI. Dan termasuk juga yang di Jita dan Agimuga, di mana banyak program situ, mungkin kalau dilihat dari penduduknya ada sekitar 2.000 orang di situ, tapi program di situ udah lebih dari 300 miliar yang kita lakukan, termasuk ada klinik dan berbagai hal lainnya yang kita lakukan di situ. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Davariskiano melaporkan untuk Sinpo TV. Pemerintah telah menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2024. Sesuai surat keputusan 4 menteri, dalam kesepakatan tersebut pemerintah memutuskan penetapan jumlah libur nasional dan cuti bersama yakni sebanyak 27 hari. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah melaksanakan rapat tingkat menteri untuk menetapkan hari libur nasional dan libur cuti bersama tahun 2024 yang dilakukan oleh Menteri Tenaga Kerja, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Wakil Menteri Agama. Menko PMK Muhadjir Effendi menyampaikan pemerintah telah memutuskan libur nasional dan cuti bersama tahun 2024 berjumlah 27 hari, di mana libur nasional sebanyak 17 hari dan cuti bersama sebanyak 10 hari. Keputusan itu tertuang dalam SKB 3 Menteri dan merujuk pada Kepres nomor 251 tahun 1967 tentang hari-hari libur sebagaimana telah beberapa kali diubah. Terakhir dengan Kepres nomor 3 tahun 1983 tentang perubahan atas Kepres nomor 251 tahun 1967. Selanjutnya, Menko PMK juga menerangkan Kemenpan RB akan menyusun rancangan keputusan Presiden tentang cuti bersama pegawai ASN tahun 2024 dan menyiapkan peraturan untuk aparatur sipil negara atau ASN. Tak hanya itu, perubahan nomenklatur atas usulan dari Kementerian Agama terkait dari istilah Isa Al-Masih akan diubah menjadi Yesus Kristus. Untuk itu, Kementerian Agama akan menyusun usulan Perpres Peraturan Presiden untuk perubahan nomenklatur tersebut. Selaku Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah melaksanakan rapat tingkat menteri untuk menetapkan hari libur nasional dan libur cuti bersama tahun 2024. Dihadiri oleh Ibu Menteri Tenaga Kerja, Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Bapak Wakil Menteri Agama beserta pejabat terkait. Kemudian yang kedua, untuk tahun 2024 pemerintah memutuskan libur nasional dan cuti bersama berjumlah 27 hari, di mana libur nasional sebanyak 17 hari dan cuti bersama sebanyak 10 hari. Nomor 3, penetapan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2024 dimaksudkan sebagai pedoman bagi masyarakat, keluarga, para pelaku ekonomi, para pelaku wisata, dan juga sektor swasta yang lain agar bisa merancang aktivitasnya pada tahun 2024 ke depan, serta sebagai rujukan bagi kementerian dan lembaga pemerintahan dalam menentukan perencanaan program-program kerja selama tahun 2024. Nomor 4, akan ada perubahan nomenklatur atas usulan dari Kementerian Agama terkait dari istilah yaitu Isa Al-Masih akan dirubah menjadi Yesus Kristus. Untuk itu, Kementerian Agama akan menyusun usulan Perpres Peraturan Presiden untuk perubahan nomenklatur yang dimaksud. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Usai melakukan rapat kerja bersama Komisi 1 DPR RI, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono turut buka suara terkait isu perpanjangan masa jabatan Panglima TNI menjelang kontestasi pemilu 2024.
Yudo mengatakan hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo dalam mengambil sebuah keputusan. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono merespon isu perpanjangan masa jabatan Panglima TNI menjelang kontestasi pemilu 2024. Yudo mengatakan hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo dalam mengambil keputusan. Diketahui Panglima TNI Laksamana Yudo Margono akan mengakhiri masa kedinasannya di militer pada bulan Desember 2023. Waktu pensiun Panglima TNI ini dinilai kurang ideal, mengingat pada bulan tersebut sudah memasuki masa kampanye pemilu 2024. Merespon itu, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo sebagai Panglima tertinggi dan siap menerima perintah. Ya kan hak prerogatifnya Presiden, yang jelas saya akan pensiun 26 November sesuai umur saya. Kalau diperpanjang dan tidak, ya tentunya sesuai undang-undang maupun prerogatif Pak Presiden. Tapi Bapak siap kalau diperpanjang? Loh, tentara diperintahkan kan selalu siap. Saya kira semuanya tahu lah, tentara diperintahkan apapun ya harus siap. Di sisi lain, Ketua Komisi 1 DPR Mutia Hafid mengatakan hal tersebut adalah salah satu opsi yang dapat terjadi. Senada dengan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo untuk memilih opsi terkait jabatan Panglima TNI. Lebih luas, Mutia menjelaskan hingga kini pihaknya belum menerima surat Presiden terkait kandidat nama calon Panglima TNI pengganti Laksamana Yudo Margono. Ya itu opsi, ada opsi perpanjangan, ada opsi pergantian dalam waktu dekat, kedua posisi bersamaan ya karena Panglima TNI dan juga saya Kepala Staf Angkatan. Tapi ini silakan pemerintah Godo khususnya Presiden melihat mana opsi-opsi yang terbaik dari sini. Saat ini semua opsi masih terbuka. Dari Jakarta, Andi Rezaldi, Dafkar Rizkiano melaporkan untuk Sinpo TV. Demikian Warta Parlemen sepekan kali ini. Tetap saksikan berita terkini di Sinpo TV, Sinpo ID, dan media sosial Sinpo lainnya. Saya Sri Dewi Andayani dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.